Shalom, selamat pagi, semangat pagi Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Jumpa lagi dalam Sapaan Pagi Bahtera Kasih. Pada pagi hari ini kita akan kembali merenungkan firman Tuhan bersama-sama. Kita akan menikmati karya dan kasih Tuhan di dalam seluruh aktivitas hidup, pekerjaan, dan pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kita. Tetapi sebelumnya sebagai orang percaya, baiklah kita melandasinya di dalam terang firman Tuhan. Untuk itu, mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, Bapa yang kami sembah di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Kami akan membaca dan merenungkan firman sebagai tanda syukur kami atas penyertaan dan pemeliharaan-Mu dalam hidup kami. Sebagai tanda pengakuan kami bahwa sungguh Engkaulah satu-satunya Allah kami, tempat kami bersandar dan sumber pertolongan bagi kami semua. Oleh sebab itu sebelum kami memulai seluruh aktivitas hidup, pekerjaan dan pelayanan kami mau diberkati dalam terang firman Tuhan. Dengan rendah hati kami mohonkan bersabda dan berfirmanlah, kuasailah kami dengan Roh-Mu yang kudus. Demi Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, opa, oma, anak cucu yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Bacaan Alkitab pada pagi hari ini terambil dari kitab Amsal pasal 17, ayatnya yang ke-8 sampai dengan ayatnya yang ke-13. Mari kita lihat bersama-sama Amsal pasal 17, ayatnya yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-13. Mari kita baca bersama-sama, kita mulai. Hadiah suapan adalah seperti mestika di mata yang memberinya. Kemana juga ia memalingkan muka, ia beruntung. Siapa menutupi pelanggaran mengejar kasih, tetapi siapa membangkit-bangkit perkara menceraikan sahabat yang karib. Suatu hardikan lebih masuk pada orang berpengertian daripada 100 pukulan pada orang bebal. Orang durhaka hanya mencari kejahatan, tetapi terhadap dia akan disuruh utusan yang kejam. Lebih baik berjumpa dengan beruang betina yang kehilangan anak daripada dengan orang bebal dengan kebodohannya. Siapa membalas kebaikan dengan kejahatan, kejahatan tidak akan menghindar dari rumahnya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, demikian pembacaan Alkitab. Opa, oma, anak cucu yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Bagian perenungan kita pada saat ini, kita mau fokus dari ayatnya yang ke-10. Di sana dikatakan suatu hardikan lebih masuk pada orang berpengertian daripada 100 pukulan pada orang bebal. Wow, ini dalam sekali, keras sekali mau mengingatkan kepada kita dan mau memperhadapkan orang yang bebal dan orang yang berpengertian. Orang yang berpengertian dan orang yang bebal. Ini dia. Diperhadapkan. Pertanyaannya adalah, kira-kira saat ini dalam seluruh perilaku hidup kita, kita masuk di mana? Apakah kita termasuk golongan orang bebal ataukah kita termasuk pada golongan orang berpengertian? Tetapi yang pasti adalah Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, ayat 10 ini mau mengatakan suatu hardikan lebih masuk pada orang berpengertian daripada 100 pukulan pada orang bebal. Hendak mau mengatakan bahwa kalau orang berpengertian itu ditegur saja dia sudah tahu, oh ya ini salah yang saya lakukan. Gitu. Diingatkan kepada dia maka dia sadar, oh ya ini tidak benar ini yang saya kerjakan, apa yang saya katakan, saya ucapkan, apa yang saya pikirkan. Perilaku hidup saya tidak benar. Oh ya betul-betul ini koreksi yang baik buat hidup saya. Itu dia. Itu orang berpengertian. Hatinya itu seperti tanah yang gembur. Sehingga ketika ada satu nasihat yang baik, nasihat yang bijak, satu masukan, ide, gagasan, sekalipun terkadang itu mengkritik apa yang ada di dalam dirinya, masukan-masukan itu, tetapi dengan lapang dada, dengan hati yang besar, hati yang seluas samudra, ia bisa mengatakan dan ia bisa mengerti situasi itu lalu mulai berkata, ya benar. Ini satu masukan yang baik buat saya. Itu dia. Jadi ini firman Tuhan benar-benar adalah sesuatu yang luar biasa jika kita renungkan dan kita mau aminkan di dalam kehidupan kita.
banyak orang, Bapak Ibu dan saudara-saudara, ketika ditegur, ketika diberikan ide, gagasan, masukan, lalu kemudian merasa bahwa, oh, tidak, itu tidak benar. Yang benar yang apa yang saya pikirkan. Menurut saya ini yang benar, itu salah. Menurut saya ini yang betul, itu apa yang kamu pikirkan itu salah. Melihat segala sesuatu dari dirinya, dari sisinya, dan menganggap orang lain itu tidak ada yang benar, dan dirinya yang benar. Ini orang yang bebal ini seperti ini. Sudah diingatkan, ditegur, tetap tidak berubah. Ini yang dibilang orang bebal. Oleh sebab itu, firman Tuhan katakan 100 pukulan pun pada orang bebal, itu tidak akan membuat dia mengerti. Tetapi kalau orang berpengertian, satu hardikan saja, satu teguran saja, maka dia akan mengerti dan memahami. Ya, orang yang bebal itu mengeraskan hatinya. Dia tidak mau tahu tentang orang lain. Yang menurut dia, apa yang dia pikirkan, apa yang dia kerjakan, itu yang benar. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, opa, oma, anak cucu yang diberkati, firman ini mau mengingatkan kepada kita sekali lagi, sebenarnya kita berada dalam posisi yang mana? Orang bebal atau orang yang berpengertian? Tetapi satu hal yang pasti, firman ini mau mengajarkan kepada kita, jadilah engkau orang yang berpengertian. Bagaimana caranya engkau menjadi orang yang berpengertian? Sekali lagi, ini bicara tentang kitab Amsal, dan kitab Amsal ini menasehati sebuah ajaran, sebuah didikan, dan pada akhirnya di atas semua ajaran ini mau mengatakan, bagaimana kita bisa menjadi seseorang yang berpengertian, dan orang yang bisa menjadi orang yang berpengertian itu adalah orang yang memiliki hikmat Tuhan. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, rasa-rasa memang di dalam diri kita gitu ya. Kalau kita sebagai seorang suami yang tidak pernah mau dengar apa yang istri bilang, sebagai seorang istri tidak mau dengar apa yang suami bilang, sebagai anak-anak kita tidak pernah mau dengar-dengaran dengan orang tua. Nah ini, rasa-rasa memang, kalau kita merasa bahwa apa yang kita pikirkan itu selalu benar, apa yang kita perbuat itu selalu benar, rasa-rasa memang ini bisa jadi kitalah yang disebut sebagai orang bebal. Karena apa? Karena hikmat itu adalah seseorang yang berhati seluas samudra. Orang yang berhikmat itu adalah orang yang dituntun oleh Allah, sehingga dalam seluruh perilaku hidupnya dia mau katakan bukan kehendakku, bukan keinginanku, bukan apa yang aku mau, tetapi biarlah yang jadi atas kehendak Tuhan. Apa yang Tuhan mau dan apa yang Tuhan kehendaki itu yang terjadi. Nah itu dia. Sehingga ketika ia diingatkan, dia ditegur sekalipun, maka dia tahu ini untuk kebaikan dia. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, masihkah kita menjadi pribadi yang keras hati, keras kepala? Masihkah kita mengeraskan diri kita dengan berbagai ajaran nasihat firman Tuhan? Firman bilang, kasihilah sesamamu, ampunilah sesamamu. Tapi yang ada di dalam diri kita, kita tidak mau mengasihi, kita tidak mau berbagi, kita mengeraskan hati. Yang ada di dalam diri kita adalah kebencian, dendam, berpikiran negatif tentang orang lain. Apakah itu masih terjadi dalam diri kita? Kalau itu masih terjadi, maka firman Tuhan mau katakan kepada engkau bahwa hari ini engkau masih menjadi orang bebal. Dan orang bebal itu adalah orang yang tidak pernah berkenan di hadapan Tuhan. Yang Tuhan kenan adalah orang yang berpengertian. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, sekali lagi, bagian firman Tuhan ini mau mengingatkan kepada kita semua bagaimana ketika kita menjalani hidup ini di tengah keluarga, di tengah-tengah kita bekerja, berusaha, dengan rekan kerja kita di kantor, periksa memang baik-baik. Bapak, Ibu, kita diutus untuk menjadi garam dan terang. Apakah kita di kantor sudah menjadi garam dan terang dalam hubungan kita bersama dengan rekan sekerja kita, sehingga mereka mengenal kita sebagai orang yang berpengertian, orang yang berhikmat? Dari mana mereka tahu? Karena mereka melihat bagaimana perilaku hidup kita yang mau menerima gagasan-gagasan orang lain, kritikan-kritikan orang lain, yang mau mengakomodir pikiran-pikiran orang lain. Itu dia. Bukan hanya apa yang kita pikirkan yang harus terjadi, tetapi biarlah ide-ide, gagasan-gagasan yang brilian, yang cemerlang itu lahir dari orang-orang di sekitar kita. Lalu kemudian itu memperlengkapi kita, menjadikan kita lebih baik dari hari lepas hari.
Karena ada juga orang-orang yang bekerja dan berusaha membangun satu hubungan dengan rekan kerjanya, tetapi dalam realitasnya justru orang melihat, wah ini orang tidak betul juga. Ini orang maunya semau-maunya dia. Ini orang tidak bisa bergaul. Akhirnya orang akan katakan begitu. Kalau orang sudah menilai kita seperti itu, Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara, memang menilai orang itu tidak boleh. Tetapi ketika kesan itu muncul di dalam diri kita, dan orang menilai itu kepada kita, berarti kita sudah tidak bisa jadi garam dan terang. Jadi rasa-rasa memang, bagaimana hubungan kita di tengah keluarga, di tengah tempat kita bekerja, atau dalam kehidupan satu sektor, pelayanan dalam jemaat. Kalau ada orang yang merasa, aduh itu di sana itu mereka membenci saya, Pak Pendeta, saya tidak suka tinggal lagi berada di wilayah itu. Saya bilang, berapa yang benci? 2 orang, cuma 2 orang itu tidak apa-apa, bukan mereka benci. Mungkin mereka hanya mengingatkan, tidak masalah. 2 orang yang mengingatkan saudara, 2 orang yang mungkin tidak satu persepsi, tidak satu pandangan dengan Anda, tetapi 100 orang masih satu persepsi dengan Anda. Hadir saja, jangan lalu kemudian mau tinggalkan wilayah itu. Berapa orang yang tidak suka dengan Anda? Kurang lebih 100 lebih, Pak Pendeta. Ini berarti saudara yang bermasalah, bukan orang lain yang bermasalah. Kalau sudah begitu banyak orang yang mengkritik kita, berarti saudara yang keliru. Ada sesuatu yang harus saudara perbaiki. Dan jangan menghindar, hadapi, perbaiki itu, sehingga semua dapat merasakan damai sejahtera secara bersama-sama. Kebanyakan orang ketika diperhadapkan dengan sebuah masalah, dengan sebuah pergumulan, dengan sebuah tantangan, ia akan lari, ia akan menghindar, ia akan pergi. Dan hal ini bukan sesuatu yang benar dan yang baik dalam kehidupan kita. Harusnya ketika apapun itu, ada pergumulan dan persoalan apapun di dalam hidup ini, mari kita hadapi dengan hati yang tenang, hati yang damai. Dan saya percaya dalam tuntunan kuat kuasa Roh Kudus, Tuhan, hikmat yang diberikan kepada kita memampukan kita untuk mendapatkan jalan keluar di tengah pergumulan dan persoalan yang diperhadapkan dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu jangan pernah takut, jangan pernah khawatir. Apapun itu yang kau hadapi di dalam hidup ini, hikmat Tuhan akan membawa engkau untuk hidup lebih baik dari hari lepas hari. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, jadilah engkau orang yang berpengertian. Karena dengan menjadi orang yang berpengertian, maka kehidupanmu, sekali lagi, kehidupanmu akan lebih baik dari hari lepas hari. Bahkan kehadiranmu di mana-mana akan mendatangkan kebaikan. Kehadiranmu di mana-mana akan menjadi garam dan terang. Kehadiranmu di mana-mana akan mendatangkan sukacita dan damai sejahtera bagi sesama. Oleh sebab itu, sekali lagi, jangan menjadi orang bebal, tetapi jadilah orang berpengertian. Menjadi suami yang berpengertian, menjadi istri yang berpengertian, orang tua yang berpengertian, anak-anak yang berpengertian, semua penuh hikmat, seorang pekerja yang berpengertian, seorang pelayan yang berpengertian, seorang jemaat yang berpengertian. Nah, itu dia. Maka yang tercipta dan yang terjadi dalam hidup kita, sekali lagi, kebaikan dan kebenaran, dan hidup kita akan baik, semuanya akan baik-baik saja. Nah, itu dia. Jadi kita akan tenang, kita akan damai. Karena apa? Karena kita diberikan hati yang lembut, kita diberikan hati yang siap menerima masukan, gagasan, dan saya percaya kehidupan kita akan semakin bertumbuh, menjadi sebuah karakter sebagaimana apa yang Tuhan kehendaki dan apa yang Tuhan inginkan. Dan ketika itu terjadi dalam hidup kita, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, saya percaya rahmat, kasih karunia, berkat, damai sejahtera Tuhan mengiringi seluruh jalan hidupmu. Tidak akan ada yang berat dalam langkah hidupmu. Semua akan terasa ringan, karena sukacita dan kebahagiaan Tuhan mengiringi seluruh jalan hidupmu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, mari kita berdoa. Kami mengucap syukur dan berterima kasih atas firman-Mu, ya Allah. Teguhkanlah firman ini dalam hati dan pikiran kami. Kami mau menjadi orang yang berpengertian. Kami mau menerima kritikan, masukan, hardikan, ide, gagasan orang-orang dari sekitar kami. Karena kami percaya hal itu akan semakin membangun kami hari lepas hari.
dan kehidupan kami dalam tuntunan kuasa Tuhan akan lebih baik dari waktu ke waktu. Kami akan memulai seluruh aktivitas kami pada hari ini, pekerjaan pelayanan yang kami lakukan di dalam rumah maupun di luar rumah, bahkan perjumpaan dengan orang-orang yang Tuhan izinkan hadir di kehidupan kami, rekan kerja kami, rekan sepelayanan kami, bahkan keluarga kami. Semuanya kami mau Tuhan Engkau berkati mereka semua, jaga pelihara semua mereka Tuhan. Dan jadikan kami garam dan terang di tengah-tengah dunia ini. Berkati opa oma, anak cucu, bapak ibu dan saudara-saudara. Berkati jemaat-Mu ya Tuhan. Kalau ada yang sakit Engkau sembuhkan, kalau ada yang bergumul Engkau berikan jalan keluar. Kami mengucap syukur dan berterima kasih karena kami memiliki Allah yang peduli. Allah yang berkuasa untuk mendatangkan kebaikan dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi, Tuhan berkati semua.